kabar semua? Berjumpa lagi dengan Miss Rina di mata pelajaran PJOK. Nah, baik anak-anak, hari ini Miss Rina di dalam video pembelajaran kali ini akan membahas materi tentang bela diri pencak silat. Sebelumnya memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa, berkeyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan tutup mata kalian ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa mengikuti pembelajaran agar pembelajaran yang diberikan oleh Miss Rina bermanfaat untuk anak-anak. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami bela diri pencak silat dan bela diri yang lain ya. Terus yang kedua, siswa dapat mempraktekkan teknik dasar daripada bela diri pencak silat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, jadi di sini Miss Rina akan memberikan pengertian yang pertama, apa sih bela diri itu? Nah, bela diri adalah merupakan satu cara seseorang mempertahankan atau membela diri. Ya, itu bela diri ya. Jadi, satu cara seseorang mempertahankan atau membela diri. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang bela diri pencak silat. Nah, sebelumnya adapun bela diri yang lain. Seperti bela diri contohnya ada taekwondo, ada karate, terus ada kempo, tarung derajat. Nah, itu adalah jenis bela diri yang ada ya. Nah, kali ini kita akan membahas bela diri pencak silat. Nah, anak-anak pernah melihat nggak bela diri pencak silat? Nah, bela diri pencak silat adalah bela diri yang asli dari Indonesia ya. Karena bela diri pencak silat memadukan seni tradisional dan olahraga. Jadi, anak-anak perlu ketahui pencak silat merupakan bela diri asli dari Indonesia ya. Jadi kita punya juga bela diri yang asli Indonesia. Nah, adapun bela diri yang lain itu yang berasal dari seperti karate, taekwondo yang dari Korea, terus kempo ya, banyak ya yang berasal dari luar. Nah, anak-anak juga harus mengetahui Indonesia juga punya bela diri asli dari Indonesia. Nah, anak-anak, di sini Miss akan membahas yang pertama, tadi sudah Miss jelaskan tentang pengertian pencak silat ya. Terus apa sih manfaat dari pencak silat? Nah, adapun manfaatnya anak-anak ya. Nah, di sini yang pertama, manfaat pencak silat yang pertama itu dapat melatih kesabaran. Yang kedua, melatih mental. Ketiga, melatih konsentrasi. Terus keempat, melatih kewaspadaan. Kelima, melatih kepekaan. Keenam, melatih kedisiplinan. Ketujuh, melatih kontrol. Kedelapan, melatih pengetahuan. Terus ke-9 menambah pengetahuan, dan yang ke-10 menjaga tubuh tetap sehat. Nah, itu adalah manfaat daripada pencak silat. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam pencak silat. Nah, yang pertama ada nilai keagamaannya. Terus ada nilai kesehatannya juga, nilai olahraga dan nilai seni budaya. Ya. Nah, bagaimana sejarah tentang pencak silat? Nah, pencak silat itu diwadahi oleh organisasi yang namanya IPSI ya, atau IPSI, yang kepanjangannya Ikatan Pencak Silat
Indonesia ya. Nah, organisasi tersebut dibentuk pada tanggal 18 Mei 1948. Nah, IPSI adalah suatu organisasi nasional ya. Jadi dia itu yang memberikan organisasi yang mewadahi pencaksilat. Jadi aturan-aturan pencaksilat, penyelenggaraan, membuat peraturan itu dibawahi oleh IPSI ya. Jadi organisasi yang mewadahi pencaksilat namanya IPSI. Kepanjangannya Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, dibentuk pada tahun 1948 pada tanggal 18 Mei. Ya, anak-anak. Nah, itu sejarahnya. Nah, pada saat itu didirikan atas prakarsa Edi M. Ya. Beliau itu sebagai ketua pertama IPSI ya, Edi M. Ya, yang mendirikan atau memprakarsa mendirikan pencak silat antar bangsa ya, yang sebagai ketuanya Edi M. Nah, itu manfaat dan nilai-nilai agamanya. Nah, di sini juga ada pun tujuan ya, tujuan pencak silat. Pencak silat tujuannya sebagai tempat bagi generasi yang memiliki hobi olahraga, khususnya bela diri untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Itu tujuannya ya. Yang kedua, membentuk dan mendidik kader-kader bangsa agar memiliki sikap kesatria, berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir dan batin. Terus mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. Terus tujuannya yang terakhir, mendidik generasi muda agar tidak terjerumus pergaulan bebas penggunaan narkoba. Nah, itu tujuan daripada pencaksilat. Nah, adapun fungsinya, apa sih fungsi pencaksilat? Nah, fungsi pencaksilat terdapat 3 fungsi pencaksilat. Yang pertama, fungsi pencaksilat untuk seni. Terus yang kedua, fungsi pencaksilat untuk bela diri. Terus yang ketiga, fungsi pencaksilat untuk pendidikan. Ya. Nah, yang pertama untuk seni, jadi di dalam pencaksilat ada fungsi yang untuk seni. Yang pertama, gerak bela diri yang diperhalus dan diperindah. Yang kedua, gerak tari yang mengambil motif-motif bela diri pencaksilat. Terus yang ketiga, gerak tari yang diwarnai gerak pencaksilat sekadarnya sebagai situasi saja. Dan yang keempat, gerak perpaduan yang seimbang dan selaras antara tari dan bela diri. Nah, itu adalah seni dan olahraga bela diri ya. Terus yang kedua, fungsi pencaksilat untuk bela diri. Pencaksilat mempergunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung jari tangan, kaki sampai kepala. Terus pencaksilat dapat dilakukan dengan tangan kosong dan dengan senjata. Yang ketiga, pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu. Benda apapun dapat dijadikan senjata, bisa sapu tangan, bisa payung, bisa ikat pinggang dan sebagainya ya. Itu fungsi pencaksilat untuk bela diri. Nah, yang terakhir, fungsi yang ketiga untuk pendidikan. Hasil akhir dari pengajaran olahraga pencaksilat adalah kemampuan, keterampilan dan kemantapan dalam mempertahankan dan membela diri terhadap ancaman bahaya dari dalam maupun luar, serta untuk menjamin keselarasan dengan alam sekitarnya. Ya, itu 3 fungsi daripada pencaksilat. Nah, adapun teknik-teknik dasar dalam pencaksilat ya. Yang pertama ada namanya sikap kuda-kuda. Terus ada teknik pukulan. Terus teknik tangkisan, teknik elakan, dan teknik tendangan.
Ya, nah itu teknik-teknik dasar dalam pencak silat. Nah, yang pertama tadi teknik kuda-kuda ya. Teknik kuda-kuda itu ada banyak. Nah, di sini Miss bahas satu kuda-kuda, yaitu tentang kuda-kuda dua ya, kuda-kuda tengah dan kuda-kuda depan. Nah, nanti akan Miss praktekkan bagaimana sih bentuk kuda-kuda tengah dan kuda-kuda depan. Terus untuk pukulan, bagaimana bentuk pukulan? Nah, pukulan itu ada pukulan terbuka ya, jadi pukulan terbuka dan ada pukulan tertutup. Itu bentuk pukulan, ada pukulan terbuka, ada pukulan tertutup. Jenis pukulan, nah di sini ada namanya berbagai pukulan ya. Ada namanya pukulan lurus. Terus ada pukulan tegak. Nah, nanti Miss Ina akan praktekkan bagaimana jenis-jenis pukulan ya. Nanti Miss Ina mempraktekkannya, kalian juga harus bisa mempraktekkan di rumah. Terus ada tendangan ya. Ada tendangan, ada jenis elakan. Itu teknik-teknik dasarnya. Nah, di dalam pencak silat ada pun beberapa unsur ya. Unsur pencak silat memiliki beberapa unsur di dalamnya, yakni terdapat kesenian yang pertama, kedua olahraga, ketiga bela diri, keempat persaudaraan menuju persatuan, dan pendidikan mental rohani. Itu unsur pencak silat. Nah, baik anak-anak, ada pun istilah-istilah dalam pencak silat ya. Yang pertama ada kuda-kuda, terus sikap dan gerak pencak silat, ada langkah, ada kembangan, ada buah yang mengartikan, ada jurus, terus ada sapuan dan guntingan, dan yang terakhir ada namanya kuncian. Nah, di sini ada pun perlengkapan yang dipakai dalam pencak silat ya. Ya, pastinya harus ada matras. Ukuran lapangan pencak silat ya, atau lapangan atau gelanggang pencak silat dari diameter pertama 3 meter, diameter yang kedua ada 8 meter. Terus ukuran matrasnya adalah 10 meter kali 10 meter. Nah, perlengkapan dalam pertandingan pencak silat yang pastinya tadi pasti ada matras atau gelanggangnya ya. Terus ada yang namanya body protector ya untuk atlet yang bertanding. Terus ada formulir pertandingan, ada meja dan kursi, ada penyediaan lampu babak, penyediaan lampu isyarat merah, kuning atau biru, penyediaan bendera kecil merah dan biru, alat timbangan, dan masih ada yang lainnya. Nah, perlengkapan pertandingan pencak silat, pakaian yang digunakan untuk pertandingan dengan warna hitam dan sabuk putih serta bed ipsi ya. Nah, biasanya pencak silat itu kan ada masing-masing perguruannya. Nah, biasanya di pencak silat ada namanya perguruan ya. Itu. Terus perlengkapan-perlengkapan yang lain untuk perangkat pertandingan ada namanya ketua pertandingan, terus ada jurinya dan ada wasitnya ya. Dalam pertandingan pencak silat ada namanya seni ya, seni tunggal, terus ada namanya seni ganda ya, ada bergu, terus ada laga. Nah, laga itu yang bertanding ya. Nah, kalau pertandingan laga putri, lawannya pasti putri. Kalau laganya bermainnya putra, pasti lawannya putra. Terus kalau seni ada tunggal putra, ada tunggal putri, ada bergu putra, ada bergu putri, ada juga ganda putra dan ganda putri. Nah, itu dalam seninya ya. Nah, itu adalah pertandingan dalam pencak silat. Nah, anak-anak, di dalam pencak silat juga dipakai berat badan ya. Jadi pertandingan pencak silat tidak diadukan asal-asalan, dia harus menggunakan ukuran berat badan ya. Jadi berat badan. Itu anak-anak. Nah, demikianlah anak-anak ya untuk materi kali ini. Jadi Miss paparkan sedikit tentang materi pencak silat. Semoga anak-anak paham ya teorinya. Dan anak-anak bila belum paham silakan dibaca modulnya juga.
Dan nah itu saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa anak-anak ya. Berdoa untuk mengakhiri agar kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, pembelajaran hari ini sudah selesai dan semoga pembelajaran-pembelajaran yang bisa berikan bermanfaat dan anak-anak dapat memahami, mengerti maksud dari materi ini. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jam berjumpa ya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam olahraga. Selalu pakai masker. Dadah.